Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat bertemu kembali dengan Anda semua, dengan harapan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dimudahkan rezekinya halal dan thayyibah. Kemudian dalam perjalanan hidup ke depan dalam lindungan Allah dan ridhonya, amin ya rabbal alamin. Kembali kali ini pun mempertemukan hari lahir, hari dan pasaran yang boleh dikatakan sebagai weton. Kemudian disatukan satu dengan yang lain, kemudian dihitung tentang bagaimana kurang lebihnya menurut titen-titen perjalanan hidup ke depannya. Dengan jangka waktu yang notabene 40 tahun ke depan dibagi 5 pasaran, artinya dalam setiap periode adalah 8 tahun, di mana 8 tahun dengan 5 kali perubahan, yang notabene 8 tahun adalah waktu toleransinya saja, tapi bisa lebih kepada meningkat dan memanjang atau memendek dan lebih kepada lama, itu tergantung kepada Anda dan pasangan. Sekali ini yang hendak kita pertemukan adalah Kemis Kliwon dengan Minggu Pon dan Kamis Kliwon dengan Senin Wage. Dimana kalau Kamis Kliwon dengan Minggu Pon ini 8 kemudian 8 disatukan dengan Minggu Pon, Minggu 5 Pon 7 12, maka angka atau nilai yang dimunculkan adalah punya arti sebagai gunjingan, dimana dalam satuan Anda ini seolah-olah menyimpulkan sebagai suatu hal yang mudah untuk dijadikan sebagai satu sumber pembicaraan, sumber gunjingan. Meskipun tentu saja hal seperti ini tidak usah terlalu dijadikan keresahan dalam pandangan Anda, karena mudah-mudahan kalau digunjing tapi kita tetap sebagai pribadi yang punya pandangan positif, semoga saja ini berarti Anda ngunduh pahala. Dan satu hal bahwa nilai gunjing ini sendiri bisa diartikan ekonomi Anda tetap berjalan lancar, meskipun tentu saja bukan dominasi ekonomi, karena kembali dominasinya adalah dominasi gunjing, tadi rezeki dalam artian lancar yang biasa saja. Kemudian diuntungkan ketika masuk pada periode yang kedua, 8 tahun yang kedua, juga 8 tahun yang ketiga, sama-sama punya nilai yang baik, di mana yang kedua ini tadi kebangkitan rezeki, tapi ditunjang oleh periode yang ketiga pun punya nilai lungguh. Jadi setelah bangkit rezeki, yang saya anjurkan untuk berusaha secara sungguh-sungguh, tingkatkan setiap usaha Anda, karena setiap Anda usaha di sini tertera sebagai satuan akan tetap menghasilkan rezeki yang baik. Jadi Anda bangkitkan agar Anda menjadi kuat secara ekonomi, terus masuk kepada periode yang ketiga tadi saya katakan lungguh, tetap sebagai satu kebangkitan dan kemudahan. Jadi 16 tahun justru bisa menjadi 17-18, tergantung kepada Anda mensikapi. Ketika positif, malah justru kemudahan ini bisa lebih lama Anda rasakan, Anda dapatkan. Jadi artinya kebangkitan ekonomi di sini bisa menjadi lebih membesar. Apalagi ketika masuk pada periode yang keempat pun, nilai padu ini tetap ditandai sebagai pergerakan ekonomi yang tidak ada hentinya. Sekuat apapun Anda usaha, di situ akan selalu bertambah, ekonomi menjadi kuat. Cuma saja pesan saya, ketika masuk pada periode yang kelima inilah yang harus Anda menahan diri untuk tidak menghabiskan energi, sebab berapapun yang Anda usahakan, dinilai nol atau dinilai kosong ini semua serba menjauh. Malah justru setelah Anda menjadi kuat ekonominya, jangan sampai hancur-hancuran di sini. Sekali lagi pesan saya, setelah bangkit dari pertama, notabene
gunjing, rezeki, kemudian lungguh dan patuh ini merupakan pergerakan ekonomi yang bertambah dan selalu bertambah. Sangat menjadi besar itu kemungkinan yang ada. Tapi berhenti di periode yang masuk ke 5 ini, Anda harus berhati-hati, jangan sampai ada kejatuhan di sini. Tentu saja di sesuatu yang sulit, tapi Anda sudah mempunyai persiapan yang sangat kuat. Mudah-mudahan ekonomi Kamis Kliwon dan Minggu Pon ini insya Allah tidak kekurangan suatu apa dengan persiapan yang baik. Saya kira penyampaian saya cukup jelas. Kalau ada yang kurang saya minta maaf. Sekaligus saya berharap Anda subscribe untuk saya lanjutkan kepada Kamis Kliwon dengan Senin Wage yang notabene Kamis 8 Kliwon 8 bertemu dengan Senin 4 Wage 4 8. Maka yang muncul nilai pertama adalah pegat. Pesan saya, kalau Anda sudah sebagai pasangan yang punya modal besar, karena bisa saja pasangan baru tapi memiliki ekonomi yang baik sebagai satu persiapan, tapi jangan diboroskan di sini, karena di nilai pertama yang notabene pegat ini, apapun yang Anda usahakan biasanya tetap menjauh, artinya tidak bisa terkait atau bisa berhasil. Apalagi kesehatan pun mudah terganggu. Di sini kesehatan semakin seperti rentan. Tunggu sampai pada periode yang kedua, yaitu nilai yang muncul adalah nilai lungguh, di mana di sini mulai ada kebangkitan. Justru rumah tangga adalah rumah tangga yang kajen, nyaman, aman, tapi pergerakan ekonomi mulai baik. Justru tidak hanya sekedar baik, tapi sangat bagus, karena boleh dikatakan punya kepesatan untuk Anda usaha menjadi berhasil. Kemudian masuk pada periode yang ketiga yang notabene nilainya adalah nilai gunjing. Meskipun dominasi gunjing, tetapi pergerakan ekonomi tetap berjalan baik. Kalau dari periode yang kedua tadi merupakan kebangkitan, di sini pun tetap ada pergerakan maju. Apalagi masuk kepada periode yang keempat pun nilai yang nyata adalah rezeki. Jadi setelah mulai bangkit di periode yang kedua, di sini pun ada kebangkitan yang nyata, karena kemudian di posisi Anda berdua ini rezekinya tetap sangat justru semakin lancar. Terus masuk kemudian pada posisi yang kelima, kembali pada periode ini adalah gosip. Yang pesan saya, tentu saja gosip ini jangan sampai dijadikan beban, karena nilai gosip seperti ini, kelancaran dari sisi ekonomi tetap berjalan baik, hampir tidak ada kejatuhan. Justru kalau Anda bisa mengabaikan hal seperti ini, katakanlah Anda 2 kali terulang, yaitu posisi gosip, bisa jadi dengan kebaikan-kebaikan atau positif yang saya sampaikan, Anda munculkan positif ini bisa membuat sesuatu yang justru menguntungkan, yaitu ngunduh pahala. Jadi saya ulang lagi, kalaupun dari awal yang notabene nilai pegat ini sesuatu yang sulit, saya harapkan untuk tidak boros modal, karena berapapun yang Anda usahakan tetap biasanya kejatuhan, tapi bangkit pada periode yang kedua, nilai lungguh, kemudian nilai gosip yang tetap bergerak maju, apalagi bangkit pada posisi keempat, yaitu nilai yang notabene memang kemudian rezeki yang muncul, maka menjadi lebih semakin luar biasa. Tetap masuk pada yang terakhir, yaitu periode yang kelima pun tetap ada pergerakan, dalam artian tidaklah merupakan kesulitan. Jadi seharusnya bangkit secara berkepanjangan sampai di periode yang kelima. Saya kira yang saya sampaikan ini sudah cukup jelas. Kalau ada kekurangan, saya minta maaf. Sekaligus juga selalu bahwa uraian dari awal sampai akhir, segala penjelasan kalau ada kekurangan dan kesalahan, semoga saja kepada kita semua Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan dan ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.